Dan kita juga berada di sini karena Tuhan Yesus begitu besar mengasihi kita. Jadi kita tidak bisa lari dari situ. Dan pada Sabat ini, terima kasih banyak pada pimpinan kelompok Kleak yang telah mengizinkan saya untuk berkhotbah di mimbar ini. Puji syukur pada Tuhan karena diberikan kesempatan, itu juga karena kasih. Dan segala sesuatu yang terjadi ini kita bersyukur karena kita lakukan dengan kasih. Ayat Alkitab tadi, ayat yang sudah sering sekali kita baca. Saya mohon saudara KMP baca lagi, atau saya ya, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Baca dengan tekanan yang bagus, intonasi yang bagus supaya semua bisa jelas. Ya, silakan. Ya. Ya, Filipi 2 ayat 5. 2 ayat 5, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran. Kalau pikiran itu ada di mana? Di sini. Ya, di sini. Pikiran dan perasaan. Kalau perasaan mereka bilang di mana? Biasanya di sini. Pakai kok perasaan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekarang kita pikiran Yesus apa? Perasaan Yesus apa? Kita akan lihat cara-cara Yesus. Kita akan lihat bagaimana pikiran dan perasaan Yesus. Dari mulai dia kecil. Pikiran dan perasaan Yesus apa itu? Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Betapa Yesus waktu masa kecil? Dalam ayat Alkitab, cari. Dalam ayat Alkitab, silakan bacakan. Ia bertambah besar, ia makin besar, makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dalam Lukas, coba dicari, Lukas. Ini kehidupan pikiran dan perasaan Yesus. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-52. Ada yang masih berumur di bawah 12 tahun di sini? Atau sudah lebih? Kamu berapa? 12? Oh ya, oke, bagus. Ini Yesus waktu itu berumur 12. Jadi kisahnya. Coba, silakan dibacakan. Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, orang muda baca. Ya, ayatnya sudah ada tapi saya ingin orang muda baca. Karena yang paling sering sekarang orang-orang muda kurang membaca Alkitab. Silakan baca. Ya, baca yang sudah ada di layar. Boleh? Dengan suara nyaring. Besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, terima kasih. Dan Yesus makin bertambah besar. Bukan cuma badan yang tambah besar, apalagi bertambah hikmatnya. Hikmatnya bertambah besar, bertambah hikmat besar. Dan makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Ini target yang penting untuk masa kita, di masa anak-anak. Ada anak yang lain yang bukan Yesus. Semakin besarlah dia punya kekerasan hati, kekebalan. Itu yang terjadi. Saya punya anak umur 14 tahun. Dia katakan, "Papa, kita susah sekali kalau Papa panggil kau mau menyau iya Papa." Saya bilang, "Papa juga susah menyau itu. Tetapi karena itu yang Tuhan suruh. Karena kalau orang nyenak jaba dengar, bisa-bisa nanti Tuhan panggil orang salah menyau." Kalau di Alkitab saya kasih contoh. Ada yang tahu contoh di Alkitab? Samuel, berapa kali Tuhan panggil? Berapa kali? Panggilan yang 1, 2, 3 dia tidak tahu. Panggilan pertama, Samuel, lari cepat-cepat dia bangun. Dia posisinya ada apa? Tidur. Siapa yang kalau tidur tidak bisa bangun kalau dipanggil papa atau mama? Siapa yang kalau tidur, anak-anak yang kalau tidur tidak bisa bangun kalau dipanggil papa mama?
Ada? Atau siapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau dipanggil suami lagi tidur tidak bisa bangun? Ada enggak? Ada suami-suami kalau dipanggil istrinya bangun, dia enggak bangun pada panggilan pertama. Nanti panggilan keempat dengan nada tinggi baru masuk. Samuel juga mengalami hal yang sama. Samuel juga mengalami hal yang sama. Kami punya pengalaman, saya bangun harus jam 4. Sesuai. Pada jam 4, saya membangunkan saya. Apakah saya langsung bangun? Dalam banyak kasus tidak langsung bangun. Nanti panggilan kedua atau panggilan ketiga. Kenapa? Karena itu memang normal, alamiah manusia. Yang terjadi pada Samuel pun seperti itu. Dia kalau dipanggil pertama, pernah mendengar suara Allah. Dia dipanggil pertama, dia tidak bangun. Dia tidak menyaut, ya Bapak. Tetapi apa yang dia saut? Bapaknya Imam Eli. Dia cepat-cepat pergi ke Imam Eli. Dan itu yang terjadi juga pada Yesus. Saudaraku yang kekasih. Yesus bertambah besar, bertambah hikmat. Roh nubuat menulis tidak terlalu banyak tentang Yesus punya masa kecil. Ada roh nubuat yang menulis tentang Yesus masa kecil. Dia tukang angka air. Tukang batimba. For DP mama mau masak 1 hari dia bikin. Dan itu tidak perlu mamanya suruh. Dia punya hikmat kan? Dia punya hikmat. Jadi apa itu? Dia sadar. Ada anak-anak muda yang sadar lihat begitu? Ada yang akuanya di dispenser habis. Nyandak ganti-ganti. Nanti sudah pebatarnya 3 kali baru 4 kali, 5 kali. Nah itu adalah pikiran Yesus. Dan Yesus melakukan hal itu. Yesus juga pekerjaan Yesus apa? Sebagai apa? Asisten dari bapaknya. Iya, asisten dari bapaknya. Dia suka menolong. Dan itu tidak perlu disuruh. Dia sudah tahu mau bikin apa. Dan inilah karakter dari Yesus. Kemudian makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudaraku yang kekasih, ada anak-anak yang dicatat oleh kita, jadi ingatan kita bahwa kalau tuh anak itu pekabal. Ada. Tapi ingat, kalau orang tua kalau bilang anak kabal, jangan langsung senang dulu, tuh anak kabal, bukan. Itu karena apa? Didikan. Jadi anak kabal karena kenapa? Dia fotokopi diperkecil dari orang pekabalnya ada pada dia. Ya. Kalau cewek-cewek, DP papa pekabal ada, DP mama pekabal ada. Cowok-cowok sama juga. DP papa pekabal ada, DP mama pekabal, DP oma, DP opa lagi semua dari sebelah menyebelah itu dia akan turun secara genetika. Dan itu yang terjadi. Tetapi karena kita diajar harus memiliki, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus, ayat Alkitab ada yang ingat itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita harus didik. Harus didik. Memang susah. Saya juga akui, waktu kecil saya susah sekali kalau mau dipanggil kemudian menjawab, ya ma, ya pa, susah sekali. Tetapi semakin tinggi kita punya masa hidup, kita akan semakin tahu. Dan kalau kita tahu Kristus, apa yang Yesus katakan? Aku suka melakukan kehendak Bapakku. Ya. Dan Yesus itu kalau dipanggil Bapa, dia tidak. Bapak Yusuf memanggil dia cepat-cepat. Ibunya juga cepat-cepat. Buktinya adalah, ada tahu kisah perkawinan di Kana? Tahu? Saudara pelajari peristiwa di Kana. Air anggur habis. Ya. Tidak perlu diperintah. Dan Maria juga ibu yang bijaksana. Dia punya cuma bilang begini, air anggur habis. Ya. Nyanda bilang, tuh habis tuh air anggur Tuhan Yesus, cepat tuh, tambah. Nyanda. Dia bicara dengan manis. Dan Yesus juga tahu menjawabnya. Walaupun belum sampai waktuku, belum waktuku. Tetapi dia lakukan demi ibu. Jadi ini hal-hal yang kita juga harus ingat. Mama prioritas nomor 1. Ya. Mama punya perintah prioritas nomor 1. Kalau sudah tidak ada mama, ada oma. Dengar Pak Oma. Ya. Jadi yang ada mama, dengarkan mamanya. Kalau sudah tidak ada mamanya, dengarkan oma. Ya. Dengarkan orang tuanya. Saudaraku yang kekasih, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apa karakter Yesus yang menonjol? Kita akan lihat.
ada kebiasaan, ada tabiat dari umat Allah dari zaman dulu. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu adalah sama dengan perbandingan kita perjalanan dari Mesir dunia ini sampai ke Kanaan surgawi. Ada satu tabiat yang dimiliki oleh umat Allah pada zaman itu. Saudara mau tahu tabiat apa itu? Ya? Ya. Bilangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Saya minta orang muda bacakan. Bilangan 11 ayat yang pertama. Ya. Sudah ada? Ya, orang muda baca. Tadi ya. Boleh si Bless ya, silakan Bless. Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat kemahan. Iya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dan apa yang menjadi tabiat umat Allah? Bersungut-sungut. Sekarang pertanyaan lain, apakah Tuhan senang? Tidak senang. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka bilang apa? Nasib buruk. Saudaraku yang kekasih, menurut saudara, bangsa Israel itu mengalami nasib buruk selama perjalanan? Ada peristiwa buruk? Bukti perlindungan Tuhan ada enggak? Ada. Saudaraku, pagi hari apa yang kelihatan? Tiang awan. Kalau malam, tiang api. Kalau makanan hari-hari, apa itu arti yang lain, kalimat yang lain, kata yang lain untuk mana? Roti sorga. Apakah itu nasib buruk? Luput dari tentara Firaun itu nasib buruk? Waktu orang baru mau keluar, seluruh anak sulung mati. Adakah anak sulung bangsa Israel mati? Tidak ada. Tetapi mereka bersungut-sungut. Ini tabiat dari bangsa Israel. Tabiat umat Allah adalah bersungut-sungut. Tuhan senang? Tuhan tidak suka. Dan pada saat itu yang terjadi ayat ini adalah ketika Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, murkanya bangkit. Menyala api Tuhan di antara mereka. Apakah mereka selesai bersungut? Bilangan 14 ayat 2. Silakan orang muda cepat-cepat boleh baca kalau sudah ada. Ya, Bilangan 14 ayat 2. Saat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Ya, saudaraku, apa peristiwa yang sementara terjadi pada mereka waktu itu? Kalau ada yang kelaparan, masih kenyang-kenyang itu. Pakaian masih bagus, karena dalam 40 hari pakaian mereka ada yang rusak? Tidak ada yang compang-camping, tetap bagus. Makanan, pakaian dan semua. Tapi apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Ada lagi kalimat yang paling jelek. Biasanya orang kalau bersungut itu semua kalimat paling jelek dia kasih keluar. Apa ini? Lebih baik kami mati saja di tanah Mesir daripada atau mati di padang gurun ini. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami? Ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Apakah Tuhan merencanakan mereka mati? Tidak. Siapa yang membuat mereka mati di padang gurun? Bersungutan. Ya, kalau ayat selanjutnya kita baca, saya tidak akan baca semua karena panjang banyak ayatnya, kita tidak cukup waktu. Yang membuat, saudaraku ingat baik-baik. Keluar dari Mesir menuju ke Kanaan ada berapa jumlah total mereka? Boleh sampai 2 juta lebih. Kalau dihitung di atas 21 tahun ada 600.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, kalau orang muda 21 tahun kemudian dia sudah menikah, ya 600.000 kali 2, ya kan? 600.000 kali 2 sudah 1.200.000. Kalau 1.200.000 itu pasangan-pasangan itu sudah punya anak satu,
600.000 lagi, 1.800.000. Jadi lumayan banyak itu, bangsa Israel lumayan banyak. Dan mereka waktu keluar dari Mesir itu banyak harta yang mereka bawa. Dan waktu mereka mulai dalam perjalanan 40 tahun itu apa yang terjadi? Semua berkat Tuhan itu dinyatakan di situ. Apa yang terjadi di bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan pada saat itu? Mereka semua ketakutan terhadap bangsa karena apa? Karena mereka melihat dan menjadi saksi betapa perlindungan dan penyertaan Tuhan pada bangsa Israel itu. Belum pernah ada peristiwa laut terbelah. Tetapi laut telah terbelah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Tapi yang mereka lakukan selalu ada bersungut-sungut. Sekarang kita akan lihat apa yang karakter Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam Yohanes pasal 6 ayat 61. Yohanes pasal 6 ayat 61. Silakan dibaca orang muda. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Murid-murid punya hobi. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan murid-murid Yesus? Bersungut-sungut. Ya. Soal makan minum mereka bersungut. Soal mau tidur di mana itu bersungut. Lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 7. Ya, silakan dibacakan. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang. Jadi Yesus mau pergi ke rumah sakit saja orang bersungut. Yesus mau bertamu orang bersungut. Yesus mau makan, mau minum semua bersungut. Lukas 15 ayat 2. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi dan orang Israel juga punya sifat. Lukas 15 ayat 2. Silakan baca cepat-cepat, orang muda gerak cepat. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus mau makan dengan siapa orang bersungut. Saudaraku, ini hobinya apa? Pokoknya apapun yang terjadi dia pasti ngomong, komen. Dan komen apa? Komen negatif atau positif? Negatif. Ini hal yang kita pelajari. Nah, kita akan lihat Yesus bagaimana sebenarnya. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 43. Apa kata Yesus? Dan apa tabiat Yesus? Karakter Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jadi Yesus sudah membuat pernyataan jelas di sini. Jangan bersungut-sungut. Apa yang akan terjadi? Apa yang telah terjadi pada bangsa Israel yang hobi bersungut? Apa yang telah terjadi? Tidak sampai di tanah Kanaan. Saudara, 600.000 orang yang keluar, yang dicatat ini 600.000 orang keluar, belum termasuk wanita dan anak-anak. Berapa orang yang tiba di tanah Kanaan? Dua. Siapa? Yosua dan Kaleb. Ya. Kenapa mereka masuk di tanah Kanaan? Tidak bersungut-sungut. Ada ceritanya tapi akan dibahas lain waktu. Itu cerita bagus sekali itu kalau mau dipelajari. Kenapa? Karena kok bisa 600.000 orang keluar, cuma 2 yang masuk. Itu salah apa di situ? Apa yang menjadi masalahnya di situ? Persungutan. Bukan cuma persungutan, ada lagi hal-hal poin-poin yang sederhana. Ya. Kita akan bahas di lain waktu, tapi saya boleh sentil sedikit di sini.
1 Korintus 10 ayat 10. Coba dibaca. Sudah dapat? Kalau sudah ada di sini langsung baca. Tolong mudah. Lebih cepat supaya kita gerakannya gercep. Gerakan cepat. Ya, silakan. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Ini agak berkurang operator punya kemampuan sekarang. Sudah capek atau bagaimana? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, ternyata dalam perjalanan ini sebanyak yang mati oleh karena Sungutan dibinasakan. kita sekarang dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bersungut. Jangan bersungut di mana? Mulai dari di dalam rumah, biasakan jangan bersungut. Di dalam keluarga jangan bersungut. Ada hal apa-apa kalau DP kurang-kurang, ya maklumi, harap maklum. So kamu tahu kok kelakuan. Ya. Apapun yang terjadi, ya. Terima kasih Saudara Marcel. Maaf, saya lepas mikrofon dari tadi. Jadi apapun yang terjadi jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Jangan meraju apalagi. Jangan bersungut. 3 hal yang Tuhan benci. 3 hal yang Tuhan benci. Jangan mengeluh, jangan bersungut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi situasi yang bikin marah? Tabah, sabar, berdoa. Tabah, sabar, berdoa. Dalam segala situasi. Saya senang sekali kalau ketemu dengan Sister Yeche. Karena dari saya kecil bertemu dengan Sister Yeche sampai saya sudah tua juga, ini sudah 52 tahun, Sister Yeche udah 73. Terima kasih. Karena saya selalu melihat Sister Yeche punya wajah senyum kalau kami bertemu bertatapan mata. Ya, jadi saya senang sekali. Sister kamu juga. Sister kamu, saya sudah kenal Sister kamu sudah lama sekali ya. Ya, sudah puluhan tahun ya, seumur saya mungkin. Bahkan mungkin Sister kamu tahu saya lahir ya. Karena saya lahir tahun 70. Sister kamu di pembaharuan dari tahun 76 masuk ya. Oh ya, dengan Saudara Onibala kan? Ya. Ya. Jadi saya sudah 6 tahun waktu Sister kamu kalau saya ketemu suka sekali. Karena apa? Wajahnya senyum. Ya. Dan saya berusaha mempraktekkan. Saya ingat Saudara Onibala juga. Saudara Onibala itu memang smiling face. Sebaking DP urat-urat memang kalau baku dapat orang selalu senyum. Betul Sister? Kamu ya? Betul. Saudara Yohanes itu wajahnya kalau melihat dia, aduh, nyaman rasanya. Kami yang capek-capek dari Manado sampai di Dumoga ya, Modayak sana, Modayak sampai di Modayak sudah capek-capek itu langsung lega hati. Sister saya selalu melihat wajahnya tersenyum. Sudah 73 tahun. Ya. Orang yang memandang rasa tenang. Ya, mungkin begitu juga makanya karena sampai cucu-cucunya datang ke oma cari. Ya. Dan inilah wajah yang kita memang harus tunjukkan. Ada satu kutipan sederhana. Tersenyumlah guru, tersenyumlah orang tua. Jadi kita nggak mesti latih itu. Latih smiling face. Kenapa? Karena dalam ayat tadi sekolah sahabat, bersukacitalah. Otomatis kalau kita bersukacita berarti kita harus senyum. Biar so tua, ya enggak apa-apa kalau senyum. Asal ayat Alkitab menulis, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Hendaklah kasihmu tulus ikhlas. Ya, jadi kalau melihat itu, aduh, terima kasih banyak. Saya senang sekali. Kalau tadi turun dari mobil, Sister Yeche, turun dari motor tadi, bukan dari mobil. Saya masih pikiran mobil. Turun dari motor tadi, begitu. Aduh, senang sekali ketemu. Ya, saya juga tadi senang. Saudara tadi bilang istri tidak mau masuk gereja hari Sabat, tapi akhirnya masuk juga. Dan ternyata boleh sehat-sehat. Syukur pada Tuhan semuanya. Terima kasih karena Tuhan yang atur itu. Saudaraku yang kekasih, karakter Yesus yang paling penting adalah percakapan waktu Yesus dengan Petrus. Ada pertanyaan. Berapa kalikah kita harus mengampuni? Apa jawab? 7 kali 70 kali. Berapa total semuanya? 490. 1 tahun berapa? 365. 490 kurang 360. Berapa? Ya, kita dalam 1 tahun paling kurang 1 kali memaafkan. 1 hari 1.
Nah kalau dia 490 berarti ada bonus kan, beberapa hari itu ada bonus. 1 hari 2 boleh. Dan inilah yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita memiliki karakter Kristus. Saudaraku, sangat berbahagia sekali kalau kita saling mengampuni, saling memaafkan, ya. Tidak ada sakit hati, ya. Sangat senang sekali. Ya. Waktu saya umur masih kepala 2, saya nginap di rumahnya Sister kamu di Modayak. Di Modayak ya, itu di kebun, di Kali Putih sebelah kalau nggak salah. Saya nginap di situ. Dan saya dengan saudara Onibala memang betul-betul punya roh menerima tamu yang kuat. Walaupun rumah sangat sederhana, tetapi roh menerima tamu saya merasakan itu. Dan itu tidak pernah saya akan lupakan. Ya. Kalau nanti di Bintang Orion bersahabat bersama-sama, hal yang berbahagia adalah roh nubuat menulis, orang baku kenal semua. Kalau memang saya pernah baku kenal di dunia ini, pasti baku kenal semua. Mau baku dengan saudara Onibala, mau baku haga, mau baku senyum. Saudara, dapat ingat tuh kita ada tidur di pas saudara dego-dego bulu. Saudara Onibala itu kecil. Jadi kalau tinggi, ya enggak sampai full. Saudara Onibala bikin dego-degonya khusus buat dia dan keluarga, kecil-kecil semua. Jadi enggak ada yang panjang. Dego-dego yang saya tidur, badan saya masuk, tapi ujung lewat. Dan apa yang terjadi? Kaki saya menendang dinding Sabua. Dan dinding Sabua itu terbuat dari bambu atau apa itu? Bambu ya. Dan rubuh. Onibala cepat-cepat. Enggak apa-apa saudara, enggak apa. Ternyata di sebelah itu bukan cuma dinding itu, ada lagi dinding tanahnya. Nah dinding tanah itu ada sarang bivi. Dan saya tendang itu kaki saya tembus sampai di sarang bivi. Dan begitu bangun pagi kebaktian pagi, sampai di dalam-dalam tuh bivi semua masuk. Masuk, dia so naik di sepatu, dia so lewat di sepatu, dia masuk sampai di dalam. Tapi saya bersyukur karena waktu itu tidak ada bivi satupun yang menggigit. Cuma tahu mereka ada, saya bersihkan, tapi tidak ada yang menyerang. Dan kenangan itu tidak akan terlupa. Jadi kalau beberapa ulang di Bintang Orion, saudara, kita pernah dulu dampi di rumah. Tidak mungkin juga saudara Onibala melupa. Karena sister masih ingat kan itu, peristiwa itu ya. Saudaraku yang kekasih, segala sesuatu berjadi. Kenapa? Karena kita punya rasa yang sama. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang? Ibrani pasal 13 ayat 1. Saya dilayani dengan kasih. Saya dilayani dengan kasih. Kalau saya ke Talaut dulu di rumah Sister Dica, makanya sampai sekarang Sister Dica punya mama, saya panggil mama sayang juga. Karena saya juga merasakan itu. Ya. Yang bikin mama sayang itu panggilannya siapa yang membuat itu? Ike ya? Ya. Ike yang bikin itu. Sejak dia panggil mama sayang dengan papa sayang ya. Iya, mama sayang dan papa sayang. Jadi saya kalau ke Salibabu, ya saya panggil itu. Walaupun dalam hati ini yang dipanggil menerima atau enggak. Tapi sampai sekarang kalau saling memandang, kalau ketemu hal lain, aduh, rasa hati senang sekali karena terasa apa? Silakan baca ayatnya. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang bagaimana? Yang tulus ikhlas. Makan di mana? Di Rata-Toto, makan di Modayak, makan di Abu, makan dimanapun. Yang terasa dalam hati apa? Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Walaupun kasih yang mau memasak biar mesti bikin di Dodika. Dan saya merasakan itu berat buat saya karena tidak terbiasa. Mesti cari kayu api lagi, potong-potong baru mau memasak. Tetapi itu semua karena kasih persaudaraan. Arahnya kemana? Arahnya ke Yesus. Arahnya ke tabiat Yesus. Orang sayang. Boleh jadi di antara baku-baku sayang ada semacam apa yang jadi di antara saudara yang jadi di antara bersaudara? Perbedaan pendapat. Kenapa beda pendapat? Kenapa kita beda pendapat? Ya karena memang kita diciptakan berbeda. Tetapi kita akan disatukan di dalam apa? Dalam Kristus.
Ada kutipan yang saya akan bacakan sebelum menyelesaikan. Judul di kutipan ini adalah Tinggal Dekat pada Yesus dan Jadilah Seperti Dia. Bukunya ini. Bukunya judulnya Hidup Seperti Yesus. Dunia ini adalah sekolah kita. Sebuah sekolah disiplin dan latihan. Kita ditempatkan di sini untuk membentuk tabiat-tabiat seperti tabiat Kristus dan untuk menghasilkan kebiasaan-kebiasaan dan bahasa kehidupan yang lebih tinggi. Pengaruh-pengaruh yang berlawanan dengan hal-hal yang baik dapat dijumpai di mana-mana. Perkembangan dosa sedang begitu merajalela, begitu dalam, begitu menjijikkan bagi Allah, sehingga segera Dia akan bangkit dalam kemuliaannya untuk menggoncangkan bumi dengan dahsyatnya. Hanya ada dua golongan dalam dunia ini, mereka yang melayani Allah dan mereka yang berdiri di bawah panji hitam dari pangeran kegelapan. Mereka yang memasuki gerbang-gerbang kota Allah harus hidup dalam persatuan dengan Kristus dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kita butuh untuk bersatu betul dengan Yesus. Yesus sudah menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran kita harus sama seperti Yesus. Merenungkan tentang Yesus setiap hari, setiap detik, setiap jam. Apa itu Yesus punya pikiran? Kira-kira saya melakukan ini, apakah setuju dengan Yesus atau tidak? Renungkan baik-baik. Dan kita akan membawa kekuatan baru. Di Alkitab dituliskan tentang cara-cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Kita akan lihat satu ayat saja mungkin boleh dapat. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kalau dia berjalan ke jemaat-jemaat? Ya, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 2, ini Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu menyatakan, hiduplah, jadikanlah Yesus sebagai teladan. Apa yang dia tulis? Kisah Para Rasul 20 ayat 2, apa yang dia lakukan? Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ya. Jadi apa yang Rasul Paulus buat? Ayat satunya Kisah Para Rasul 20 ayat 1. Boleh dibaca? Mereka dan sudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ya, ada keributan. Ada keributan. Tetapi Paulus dan murid-murid menguatkan hati. Jadi orang-orang yang ada keributan, mereka datang menguatkan hati mereka untuk jangan terlalu ribut, tapi dikuatkan. Dan inilah tabiatnya. Judas dan Silas. Nah, silakan dibaca, orang muda. Menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Jadi ini yang terjadi pada saat berkunjung ke jemaat, menguatkan hati, kuatkan hati. Kisah 14 ayat 22, kita baca ini. Kisah 14 ayat 22. Mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, ini yang terjadi. Rasul Paulus jalan kemanapun, apa yang dia lakukan? Menguatkan hati. Menguatkan hati. Jadi kita bawa kekuatan, kita bawa energi untuk, oh boleh, semangat. Siapa yang rupa loyo kasih kuat, ya.
Kasih kuat. Kami punya pengalaman waktu berkunjung ke Tomohon, desa apa itu? Rurukan ya, desa apa itu? Tempatnya saudara Lohonoman, saudara apa namanya? Ya, Yanix Lohonoman. Saudara, yang terjadi adalah mobil masuk di PC dan tidak bisa jalan. Dan orang berjuang untuk supaya mobil keluar, saling membantu dorong, dan apa yang terjadi? Saya jatuh dan tagiling ke belakang, memang penuh PC baju, kemeja putih penuh PC. Tetapi kami berbahagia dengan hal itu ya. Kita berbahagia kalau sekarang bercerita tertawa kan, ya ada yang merasa susah sekali atau semua berhenti mau panggil pisanak so kapoknya, tidak ada. Lewat. Dan hal inilah yang harus kita lakukan sekarang, bahwa saling menguatkan kita saat sekarang ini. Saudaraku, mari Jo. Hari Sabat bersama dengan Yesus di bintang Orion, orang makan senang sekali itu. Dan itu akan terjadi tidak lama lagi. Mari Jo orang kasih kuat supaya orang semua pergi di sana. Orang jangan jadi orang yang 600.000 yang hendak masuk. Jangan. Orang harus jadi berapa? 2 orang, Yosua dan Kaleb. Apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Kasih semangat. Ini 10 orang petabiat yang paling besar adalah, aduh, tuh bangsa di sana basar-basar DP badan. Dorang jam makan orang lagi, itu DP bahaya, itu jelek sekali itu kalimat itu, makan orang. Bawa cerita yang tidak benar. Dan orang bilang, ini boleh mau masuk orang di sana. Apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Ada bukti apa dari tanah Kanaan? Ada bukti apa? 1 tandan anggur dipikul oleh 2 orang. Itu tanah itu memang berlimpah, banyak berkat. Dengan pertolongan Tuhan kita orang semua boleh masuk di sana. Dan pada saat ini saya bisa mengatakan, kerinduan kita semua yang ada di sini untuk bersabat di bintang Orion dan Orion satu waktu nanti. Sabat dan Tuhan Yesus di kepala meja 1. Udah bukan main, dia senang Tuhan Yesus di kepala meja 1. Kepala meja 1 siapa? Adam. Dan itu berkilo-kilo tuh meja boleh baku kanal ulang. Kalau sekarang mata sudah mulai payah, kacamata sedikit buka cabut karena mata sudah mulai berkurang kemampuan. Tapi pada saat kita diselamatkan perlu mau pakai kacamata? Tidak, karena sudah diubahkan. Dan kita semua boleh saling mengenal, ya. Saling memandang, oh ada Les punya mama, ada. Kemain senang. Saya juga ingin rindu sekali berkurang pada yang saya punya mama, sudah lama meninggal. Kerinduan untuk bisa bertemu. Ya, karena sampai dengan terakhir tetap kuduskan Sabat. Dalam hati itu kerinduan untuk kita juga punya keluarga orang tua, mungkin opa oma, ingin rindu untuk bertemu. Dan itu adalah ini untuk tetap pikiran Kristus dan hati perasaan seperti Yesus. Saudaraku yang kekasih, arahkan pandangan terus pada Kristus. Teruskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Dia akan menolong kita semua. Inilah yang boleh saya bawakan dalam Sabat ini. Kiranya boleh menguatkan saudara-saudara bahwa kita berjalan bersama-sama saling menguatkan sampai kita tiba pada Sabat pertama di bintang Orion bersama-sama. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita semua dalam nama Yesus. Amin. Cara khotbah kita ini undang berdiri kita menyanyi lagu Yesus yang terindah. Nomor. Cari judul 300.
Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, Ya. kami mau bersyukur, berterima kasih Bapa, karena kami anak-anak-Mu yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Ya. Bapa, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang kekasih untuk mati untuk kami, disalibkan, dianiaya. Tetapi itu semua adalah karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan kami yang percaya kepada anak-Mu dan menurut Engkau boleh diselamatkan. Kerinduan kami semua Bapa. Para Bapa di sini, para ibu, orang muda yang hadir di sini, bahkan anak-anak. Rindu kami semua untuk bisa diselamatkan dalam surga nanti. Ya. Kami rindu untuk boleh masuk dalam kerajaan surga dan boleh tinggal 1000 tahun di sana. Dan boleh pulang ke dunia ini dan dunia yang sudah dibaharui. Tolong kami. Bapa, inilah kerinduan kami yang paling utama dalam kehidupan kami di dunia ini. Tolong bantu keluarga masing-masing kami dalam segala pergumulan kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai orang muda, tolong kami. Segala pergumulan-pergumulan kami Engkau mengetahuinya dan kami hanya mau bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa boleh menyelesaikan segala sesuatu itu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Kiranya jika mereka dalam keadaan kurang iman, boleh Bapa berikan Roh Suci-Mu menambahkan iman pada mereka. Kurang sehat, diberikan kesehatan supaya boleh menjadi menghormat kepujian nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk sahabat ini dari pagi sampai siang ini. Kami merasakan betapa Engkau menyelindungi dan mengasihi kami dengan berkat-berkat-Mu. Firman yang telah kami terima boleh menguatkan kami semua, boleh membawa kami lebih dekat padamu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami akan menyelesaikan doa ini, menyelesaikan ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya, ucapan syukur kami, permohonan kami,
hanya di dalam nama anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang kita sudah dengarkan.